Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa sahabat TV 10, para pecinta Al-Quran, kita berjumpa lagi. Di pertemuan kita akan belajar bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan surah Al-Ghasyiyah, yaitu di ayat 17 sampai di ayat yang terakhir. Sebelum kita uraikan, kita bahas, akan saya bacakan terlebih dahulu surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Alhamdulillah, sudah kita bacakan. Nah, kali ini kita akan uraikan dari ayat yang 17. Ya, kita mulai. Afala yanzuruna. Afala, nah, di sini ada fathah diikuti alif, hukumnya mad tabi'i. Kita baca panjang satu alif atau dua harakat. Yanzuruna, ini ikhfa haqiqi, sukun bertemu huruf dha, ya. Maka kita ikhfa samarkan antara izhar dan idgham. Tidak jelas seperti izhar nunnya, tidak juga idgham yang langsung masuk ke huruf berikutnya. Namun masih ada huruf nun sukunnya, sifatnya masih disamarkan dan juga samar-samar masuk ke huruf ikhfa-nya, yaitu di sini huruf dha. Huruf dha makhrajnya di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas seperti zal, cuman dia tebal. Za, vo, ya, vo. Kemudian yanzuruna, ra-nya dhammah di sini, maka ru dibaca tebal, tafkhim gitu ya. Huruf-huruf yang tebal kita naikkan pangkal lidah. Kemudian dhammah diikuti oleh sukun ru, maka ini mad tabi'i, panjangkan satu alif. Ilal ibili. Al-ibili di sini ada lam ta'rif, lam pada isim ma'rifah. Maka kita baca izhar qamariyah. Kenapa? Karena dia bertemu huruf hamzah. Lam ta'rifnya al bertemu huruf hamzah, huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14, salah satunya itu huruf hamzah ini. Ibili kaifa khudiqat. Kaifa khudiqat. Nah, ini hati-hati ya pelafalannya, huruf kha, huruf qaf, dan juga di akhir tak sukun. Tak sukun kita kuat tekan dulu di makhrajnya, ujung lidah ke gusi seri atas, kemudian didesiskan nah seperti itu, bukan dengan merapatkan dua gigi, bukan ini sin bunyinya, tapi dari ujung lidah ke gusi gigi seri atas. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ke-18, wa ilas samai, as-samai. Nah, ini di sini sebenarnya ada al, yaitu lam ta'rif sebagaimana tadi. Namun kita langsung masuk ke huruf sin, artinya hukumnya idgham syamsiyah. Karena al bertemu huruf sin yang merupakan huruf syamsiyah, satu dari 14 huruf syamsiyah. Apa saja? Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Nah, ini 14 huruf syamsiyah yang kalau didahului al maka dia dibaca idgham, langsung masuk ke huruf-huruf tadi. As-samai, mai, ini mad wajib muttasil karena mad bertemu huruf hamzah.
yang mana hamzanya muttasil. Apa muttasil? Bersambung dalam satu kalimat. Gitu, tidak terpisah di kalimat berikutnya. Ya, panjangnya 2 alif atau 4 harokat ya, panjangnya 4 harokat, tawassut, bukan kurang dari itu. Nah, ini yang kita pakai di Thariq Syatibiyah, jalur Syatibiyah dalam riwayat yang kita baca. Kaifa rufi'at, ya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Kai ini lin ya, maka kita baca lembut kai seperti itu. Kaifa rufi'at, ra-nya tebal tafkhim karena dia dhammah. Ra dhammah kita baca tebal, pangkal lidah dinaikkan. Rufi'at, hati-hati pakai ain. Rufi'a, ain makhrajnya di tengah tenggorokan. At, tak sukun ditekan dulu, disyiddahkan, kemudian hamas, baru didesiskan hosnya. Rufi'at, seperti itu. Lanjut di ayat yang ke-19, wa ilal jibali, al jibali, yaitu di sini ada izhar qamariyah. Al bertemu huruf jim ya. Nah, huruf qamariyah juga sama 14 seperti huruf syamsiyah. Apa saja? Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini 14 huruf yang jika didahului lam ta'rif maka lam ta'rifnya dibaca sukun atau izhar, tidak langsung masuk ke huruf qamariyahnya. Berbeda dengan idgham syamsiyah. Kemudian al-jibali, ba ini mat tabi'i fathah di alif, dibaca panjang ya, 1 alif atau 2 harakat. Kaifa nusibat, kai sama seperti kalimat-kalimat di ayat sebelumnya, polanya sama, ada kaifa kemudian khuliqat, rufi'at, sedangkan di ayat 19 nusibat, hati-hati swadnya tebal. Nah, dia bahkan bukan hanya tebal menaikkan pangkal lidah, tapi kalau menaikkan pangkal lidah istilah di tajwidnya isti'la, huruf isti'la. Sedangkan swad ini juga huruf itbaq, yaitu karena naiknya saking tebalnya sampai itbaq, yaitu hampir tertutup rongga mulutnya. Seperti itu. Nusibat sama tak sukun, berarti diapakan? Ditekan dan didesiskan, hembuskan nafasnya dengan urutan seperti itu, tidak langsung desis, tidak hanya nekan, bukan nusibat tanpa desis, tapi kurang sempurna kalau seperti itu. Maka kita sempurnakan sifatnya dengan desis, nusibat. Lanjut di ayat yang ke-20, wa ilal ardi, al-ardi izhar qamariyah. Al bertemu huruf hamzah sebagaimana al-ibili tadi, hanya beda kalimat namun sama-sama al bertemu hamzah, yaitu izhar qamariyah. Al-ardi, ra sukun dibaca tafkhim tebal karena ra-nya sukun, maka kita lihat huruf sebelumnya, harokatnya apa? Fathah, maka ra-nya dibaca tafkhim tebal seperti itu. Wa ilal ardi, nya tebalkan ya, huruf dhad sebagaimana huruf shad juga, yaitu huruf isti'la dan itbaq, naik pangkal lidahnya dan tertutup sampai tertutup rongga mulutnya karena tebal. Kaifa sutihat, ta juga begitu. Sad, dhad, ta, dha. Ini 4 huruf itbaq, yaitu yang tebal sampai menutup rongga mulut, suaranya terkumpul tebal. Sutihat, seperti itu. Tak sukunnya di akhir jangan lupa juga ditekan dan didesiskan. Ayat ke-21 kita lanjutkan, fadzakir, nah, ada kaf bertasydid ya, kaf bertasydid ini kita kuatkan fadzak, tapi tidak sampai desis. Fadzak tidak perlu seperti sukun, tidak perlu seperti itu. Fadzakir karena dia lebih ke tasydid, yaitu kuat artinya ya, syiddah, tasydid seperti itu. Sifat tasydid atau sifat syiddahnya kaf yang dimunculkan, tidak hamsnya, sifat lemahnya tidak muncul. Fadzakir, nah di sini ada ra sukun. Kalau ra sukun, ra-nya mati, kita lihat harokat huruf sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya apa? Huruf sebelumnya kaf berharokat kasroh, maka dia dibaca tarqiq, dibaca tipis, turunkan pangkal lidahnya. Fadzakir, bukan or. Kalau tebal kita naikkan pangkal lidah. Innama, nun bertasydid dibaca gunnah, dengungkan ya. Innama, nah, dan gunnah juga makhrajnya di hidung. Insyaallah
tentu masuk karena huruf nun seperti itu. Innama anta, ma anta. Di sini panjang mad kemudian bertemu huruf hamzah, maka hukumnya mad jaiz munfasil, mad bertemu huruf hamzah di lain kalimat hamzahnya. Munfasil terpisah, kalau muttasil bersambung dalam satu kalimat. Seperti itu. Maka panjangnya berapa? Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Panjangnya sama seperti mad wajib. Hanya hukumnya berbeda karena di bacaan yang lain ada yang panjangnya berbeda, maka istilahnya atau dipisahkan hukumnya. Anta, di sini ada nun sukun bertemu ta, ikhfa haqiqi, dibaca samar dengung ya. Dengung juga anta mudzakir, dan bukan anta. Kenapa bukan anta? Karena dia nun sukun bertemu huruf ta, makhrajnya ta di ujung lidah bertemu gusiki dari atas. Ant, nah, bukan ang. Kalau ang bertemu kaf seperti itu, hendak bertemu kaf. Anta mudzakir, mudzakir. Nah, karena roknya di waqaf sukun, maka dia dibaca tarqiq karena dia didahului harakat kasrah. Nah, inilah surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 yang akan kita lanjutkan insyaallah di segmen berikutnya di ayat 22 sampai akhir. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Ghasyiyah di ayat yang ke-22. Ayat yang 22, lasta alaihim bimusaytir. Lasta. Nah, ini ada sin sukun. Sin sukun kita desiskan ya, dialirkan suara dan nafasnya. Alir suaranya las, kemudian nafasnya s. Nah, lasta alaihim, alaihim gunakan ain bukan alaihim dengan hamzah tapi ain. Alaihim, kemudian lai di sini fathah diikuti sukun, kita lembutkan, jangan terlalu nekan, jangan dipanjangkan, bukan alai, bukan panjang, bukan juga alaihim ya, tidak sampai terhentak seperti itu, tapi alaihim, alaihim bi mim sukun bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dibaca dengung dan tidak perlu furjah. Apa furjah itu? Alaihim bi. Ya, ini yang diajarkan para guru kami, masyayikh kami, bukan alaihim bi. Karena ini huruf mim. Ya, ikhfa'nya berbeda dengan ikhfa'nya nun sukun, seperti itu. Maka kita langsung saja baca alaihim bi. Nah, seperti langsung dimasukkan dengung seperti itu. Tapi bukan masuk ya, ikhfa seperti itu. Bimusaytir. Nah, di sini bimusaytir, hati-hati. Ini huruf shad tetap dibaca shad ya. Kenapa? Hati-hati jangan dibaca sin karena ada kalimat yang sama, asal katanya sama di surah At-Tur ayat 37 di juz 27, amhumul musaytirun. Al-musaytirun asal katanya sama dengan musaytir ini. Sama-sama musaytir. Di ayat tersebut, di ayat At-Tur itu boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Amhumul musaytirun atau al-musaytirun boleh. Sedangkan di Al-Ghasyiyah hanya satu cara, hanya dibaca shad ya, tidak mengikut meskipun asal katanya sama, tidak sama dengan surah At-Tur seperti itu. Bimusaytir. Nah, maka karena dibaca shad, dibaca tebal ya, ditebalkan, naikkan pangkal lidahnya. Begitupun toknya musayti, ti kemudian bertemu ro. Nah, karena toknya kasrah, maka roknya jadi tarqiq, dibaca tipis. Musaytir, bimusaytir. Nah, jangan lupa ro ini dialirkan ketika dia sukun, sifatnya sempurna kan, ngalir sedang ya, tidak perlu sampai musaytir, tidak, atau sampai ditekan musaytir, tidak, dialirkan sedikit. Musaytir, bimusaytir, seperti itu. Di ayat yang berikutnya, ayat ke-23, illa, lamnya tasydidkan, la mat tabi'i, fathah diikuti alif. Berapa panjangnya? Ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Man tawalla, nun sukun bertemu tak, ikhfa haqiqi. Kita baca samar dan juga dengung seperti itu. Samar dan dengung. Dan menuju ke makhrajnya huruf tak,
dengan bunyi nunnya masih tetap karena makhrajnya masih dekat. Tawalla, ya ini mad tabi'i la panjangnya satu alif. Wa kafar, ra-nya di waqaf sukun, maka ra-nya dibaca tafkhim. Kenapa? Karena dia kan sukun di waqaf, dilihat huruf sebelumnya harokatnya fathah. Ra sukun didahului harokat fathah, dibaca tafkhim tebal. Fayu'adzibuhullah di ayat ke-24. Fayu'adzi, hati-hati zalnya tasydid. Fayu'adzi, ya, zal tasydid. Zal itu makhrajnya di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Bertemu ujung gigi seri atas, di situ. Dan rikhwah sifatnya mengalir. Mengalir apanya? Suaranya. Adzi, tidak terhenti. Fayu'adzi, tidak, tapi fayu'adzibuhullahu, maka dia dilirkan ya suaranya zal. Kemudian fayu'adzibuhullahu, lafaz Allah didahului dhammah, dibaca tafkhim, tebalkan lamnya lafaz Allah. Fayu'adzibuhullahu, nah, lam ya, bukan wawu, bukan fayu'adzibuhu wawu, mana lamnya? Nah, ini malah menggunakan bibir sehingga bunyinya wawu. Jangan sampai seperti itu, tapi lamnya ditebalkan. Tapi bukan juga fayu'adzibuhullah, itu tipis. Fayu'adzibuhullah. Kenapa tebal-tebalnya? Dari pangkal lidah dinaikkan. Dan lafaz Allah panjang, Allah di situ mad tabi'i juga. Al-'adzaba, nah di sini ada izhar qamariyah. Fayu'adzibuhullahul 'adzaba. Lamnya tetap dibaca sukun, maka ini izhar qamariyah karena bertemu huruf ain seperti itu. Al-'adzaba, za mad tabi'i panjangnya satu alif atau dua harokat. Al-akbar, al-a di sini izhar qamariyah juga karena dia bertemu huruf hamzah. Al-akbar, ya, kaf sukun ditekan kemudian didesiskan seperti itu. Seperti huruf ta ya sifatnya. Akbar seperti itu. Kemudian ra-nya di akhir ayat 24 kita baca tafkhim karena dia di waqaf sukun sehingga kita lihat huruf sebelumnya berharokat fathah. Bar seperti itu, dibaca tebal. Nah, di ayat yang ke-25 berikutnya inna ilayna, inna nun bertasydid dibaca dengung gunnah hukumnya. Dengungnya lama ya, sekadar kalau hitungan teoris tetap dia satu alif dua harokat, namun kenyataannya kita talaki dengan para guru dan banyak sekali murotal para masyayikh ya, bacaan-bacaannya itu kalau dihitung-hitung bahkan lebih dari mad tabi'i. Inna ilayna mendekati panjangnya, yang kadar lamanya itu mendekati panjangnya mad wajib atau mad jaiz seperti itu, hampir 4 harokat seperti itu. Ilayna iyabahum, na'i, nah, ini mad bertemu huruf hamzah di lain kalimat, maka ini mad jaiz munfasil, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Iyabahum, ya mad tabi'i panjangnya 1 alif karena fathah diikuti alif. Bahum di akhir mim sukunnya, karena kita tidak bertemu apa-apa kalau waqaf maka dia dibaca izhar. Kalaupun diwasal di ayat berikutnya juga tetap izhar karena bertemu huruf tha. Ayat yang terakhir di ayat 26 surah Al-Ghasyiyah, thumma huruf tha yaitu di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas dan desis. Kalau zal dia hanya ngalir suaranya, kalau tha dia desis ya. Makhrajnya sama, sifatnya beda sehingga hurufnya ini huruf yang berbeda seperti itu, pelafalannya berbeda. Thumma mim bertasydid dibaca dengung gunnah ya. Inna juga seperti itu, juga gunnah. Thumma inna alayna, kalau tadi ilayna hamzah, alayna dengan ain ya, nanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, mad tabi'i hukumnya. Hisabahum juga sama, sa mad tabi'i fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Di akhir bahum ya, haknya hati-hati, dan di akhir mim sukun waqafnya, maka dibaca jelas kecuali kalau kita wasal ya. Kalau waqaf hisabahum dialirkan seperti itu mimnya karena dia tawassut, ngalir sedang seperti itu. Sedangkan kalau kita wasal maka wasalnya ke basmalah di ayat di surat berikutnya. Hisabahum bismillah, jadinya
dengung idgham ya. Idgham ya maaf jadinya ikhfa syafawi, dibaca dengung seperti itu karena bertemu ba. Dan sedikit catatan di ayat 24 dan di akhir ayat 26 setelah kita baca ayat 24 fa yu'adzibuhullahu 'adzaban akbar, maka Allah menyiksa dengan siksa yang sangat besar seperti itu. Kita dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran itu punya interaksi dengan Al-Quran. Contohnya kalau kita misalnya yang kita sering pakai tentu dan hampir selalu yaitu setelah Al-Fatihah ayat terakhir waladdallin, setelah kita berdoa di ayat 6 ayat 7 meminta petunjuk jalannya orang-orang yang diberi nikmat sama Allah. Nah, kemudian di akhir kita waladdallin kita baca amin seperti itu karena ini permohonan. Maka begitupun di ayat ini juga kita dianjurkan yaitu membaca perlindungan kepada Allah. Rabbi, ya Allah Tuhan kami, a'izni min adzabik, lindungilah aku minta perlindungan dari siksamu. Dan di akhir ayat 26 tsumma inna 'alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kamilah hisabnya mereka, perhitungannya mereka, maka kita juga minta kepada Allah agar hisab kita dimudahkan. Rabbi hasibni, ya Allah hisablah aku hisaban, dengan hisab yasira yang mudah seperti itu. Maka inilah kita, selain kita baca dengan bacaan yang sesuai karena Al-Quran itu turun sesuai beserta dengan tajwidnya, kita juga hendaknya menyertai tadabbur setiap bacaan-bacaan kita, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita dapat bacakan di surah Al-Ghasyiyah ayat 17-26. Mudah-mudahan kita dapat dekat dengan Al-Quran dan kelak di yaumul qiyamah kita dapat syafaatnya Al-Quran dan dapat syafaatnya puasa serta syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak kurangnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.